Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Dojo Meksiko dari Universitas Esa Unggul jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara dengan dua narasumber dengan profesi yang berbeda. Kami akan membahas tentang identitas nasional. Langsung aja ke narasumber yang pertama. Kami sudah kedatangan Kak Fahrul. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Bisa perkenalkan dirinya dulu, Kak? Oke, nama saya Farul Hasan. Saya berasal dari Tangerang dan pekerjaan saya sekarang adalah digital creator, di mana itu adalah membuat atau memberi solusi kepada klien kita secara digital ya. Jadi semuanya itu bersangkut paut dengan teknologi seperti itu. Mungkin ada project yang dikerjakan, Kak. Ada. Sekarang kami sedang membuat project game, itu yang pertama, dan juga sedang membuat website untuk internal perusahaan properti seperti itu. Wih, menarik sekali, Kak. Baiklah, kita langsung saja mulai wawancaranya. Pertama, saya mau nanya nih, Kak. Menurut Kakak, apa sih identitas nasional? Sebelum kita membahas secara pernyataan ya identitas nasional itu apa, kita harus membagi sebagai kata per kata gitu ya. Pertama kita harus tahu apa itu arti identitas dan apa itu nasional itu sendiri. Identitas itu sendiri adalah sebuah ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh pihak lain daripada kita. Jadi pihak lain itu tidak memiliki ciri-ciri tersebut, melainkan hanya kita yang memiliki ciri-ciri tersebut. Dan nasional itu sendiri adalah berarti bangsa gitu. Jadi identitas nasional ini bukan tersangkut pada Indonesia saja. Jadi identitas nasional itu bisa jadi negara lain, contohnya Amerika atau yang lainnya gitu. Identitas nasional ini sendiri adalah sebuah ciri-ciri daripada sebuah bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Contohnya bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain itu apa? Seperti Pancasila, terus UUD dan lain sebagainya. Seperti itu menurut saya. Baiklah. Jadi, menurut Kakak nih, identitas nasional Indonesia udah mulai melemah atau belum nih? Sejujurnya iya sudah mulai melemah, tapi mungkin tidak seberapa ya, dan pasti ada pro dan kontranya gitu ya, dan ada untung dan tidaknya seperti itu. Menurut Kakak, apa faktor yang menyebabkan identitas nasional Indonesia bisa melemah? Menurut saya pribadi itu adalah bahwa rakyat Indonesia itu apa ya, terlalu mudah untuk menelan semua pengaruh yang ada gitu ya. Jadi contohnya ada ya adalah budaya K-pop gitu yang semuanya itu langsung kita telan gitu ya, tanpa kita kadang tuh berpikir ada nggak sih negatifnya, ada nggak sih positifnya seperti itu. Oke, apa dampak positif dari K-pop itu sendiri? Kan tadi Kakak bilang kan salah satu contoh melemahnya kan K-pop kan. Apa dampak positifnya? Nah, dampak positifnya itu bisa dari segi finansial bangsa kita sendiri ya. Jadi katakan ada grup K-pop gitu ya. Saya kurang tahu ya seperti apa gitu ya. Tapi pasti ada grup K-pop yang datang di Indonesia untuk konser. Selain rakyat Indonesia itu mendapatkan entertainment, itu juga dapat mendatangkan hasil untuk bangsa kita sendiri. Karena dia harus nyewa bangunannya atau apanya lah tersebut. Jadi secara finansial atau ekonomi itu bisa juga mendapatkan hasil. Lalu untuk dampak negatifnya sendiri apa pengaruh ke Indonesia identitas nasionalnya? Kita bisa menemukan hal tersebut itu di budayanya ya. Jadi di faktor budaya mungkin kita dapat melemah karena ada saya kenal gitu, ada teman saya orang Jawa tapi tidak mengerti bahasa Jawa gitu. Itu which is sangat melemah gitu loh. Karena dia sendiri orang Jawa tapi kok tidak bisa bahasa Jawa kayak gitu. Bukan hanya budaya Korea ya, maksudnya bukan hanya K-pop gitu. Itu juga termasuk dari pengaruh identitas nasional negara lain gitu. Jadi nggak cuma K-pop gitu menurut saya. Bisa juga dari game, smartphone ataupun dari faktor pengaruh identitas nasional negara lain yang lainnya. Mungkin ada contoh lain dari bidang Kakak sendiri, contoh yang bisa melemahkan identitas nasional Indonesia? eh Sekarang sih ya justru menguntungkan sih menurut saya. Karena banyak software atau perangkat lunak yang gratis dan juga dibuka secara umum untuk kita pelajari. Jadi perusahaan kami ini menggantungkan software di mana software itu dapat dijadikan sebuah keuntungan untuk perusahaan kami sendiri gitu. Nah, software tersebut itu dari negara lain gitu, bukan dari negara Indonesia
Jadi globalisasi yang menguntungkan. Baiklah, dan terakhir nih, mungkin dari kakak ada solusi untuk mengatasi mulai melemahnya identitas nasional Indonesia? Semua hal itu pasti ada positif negatifnya gitu ya. Tergantung kita cara menyikapinya gimana. Itu nomor satu. Cara menyikapinya dan membatasi diri untuk tidak terlalu larut dalam pihak lain ya. Maupun itu identitas nasional, ataupun itu budaya, ataupun lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang dua, kita harus menyeimbanginya. Jadi tidak semua kelemahan itu selayaknya itu lemah semua. Jadi pasti ada keuntungannya gitu. Jadi menurut saya pemuda-pemudi Indonesia itu seharusnya menyeimbangkan antara identitas nasional kita sendiri dan identitas nasional bangsa lain. Seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Kak Fahrul sudah berbagi ilmu dan pengalamannya bersama kami di sini. Sekarang kita langsung aja ke narasumber yang berikutnya. Baiklah, kami akan melanjutkan dengan narasumber berikutnya. Di sini kami sudah kedatangan oleh Aubrey. Halo Aubrey. Halo Dojang. Bisa tolong perkenalkan diri dulu? Oke, perkenalkan nama saya Aubrey Virayata Yoga. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Indonesia. Wow, Universitas Indonesia. Jurusannya apa? Saya ngambil jurusan hubungan internasional, Doj. Oke, luar biasa. Kita langsung aja ke pertanyaannya. Jadi, menurut Aubrey, apa itu identitas nasional? Identitas nasional, ya seperti kita ketahui, kalau identitas itu berarti mengandung ciri atau nilai yang dimiliki seseorang. Berarti identitas nasional itu adalah sebuah ciri atau nilai yang dimiliki sekelompok orang dari suatu bangsa yang membedakan dia dengan bangsa lain dan juga mengatur bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka bermasyarakat di lingkungan. Lalu menurut Aubrey sendiri nih, identitas nasional Indonesia udah melemah atau belum ya kira-kira? Sejauh ini aku sih personally udah ngelihat banyak banget melemahnya identitas nasional Indonesia. Kira-kira apa yang menjadi penyebab melemahnya identitas nasional Indonesia? Menurut saya sih ada dua penyebab utama, yaitu pertama tuh globalisasi, karena globalisasi itu sesuatu yang kita nggak bisa elak. Yang kedua itu adalah berbagai jenis reformasi yang terjadi di negara, kayak reformasi ekonomi, reformasi politik, yang tentunya itu bakal berpengaruh juga ke masyarakat di sekitar, masyarakat di suatu negara. Jadi itu bisa menjadi alasan dari melemahnya identitas nasional. Lalu apa sih contoh dari melemahnya identitas nasional Indonesia? Salah satu contohnya adalah melemahnya budaya gotong royong atau budaya kerjasama dan juga meningkatnya individualisme di masyarakat Indonesia. Oke, jadi individualisme. Kira-kira apa sih, masih ada nggak sih dampak positif dari individualisme itu sendiri? Tentu ada sih, soalnya kalau kita mencontoh individualisme dari negara-negara barat, individualisme itu membuka peluang bagi individu itu untuk fokus kepada dirinya sendiri, mengembangkan potensi yang mereka miliki, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri. Lalu untuk dampak negatifnya apa dari individualisme? Ya tadi selain jadi melemahnya identitas nasional, kita juga jadi semakin rapuh sebagai negara Indonesia. Kan Indonesia kan dikenal sebagai negara yang multikultural, plural, sehingga sebenarnya kerjasama dan kebersamaan itu diperlukan. Dengan adanya individualisme itu membuka peluang-peluang untuk terjadinya perpecahan antar kelompok. Baik, lalu kalau dari Aubrey sendiri nih, solusi apa yang dapat diberikan untuk mengatasi lemahnya identitas nasional Indonesia? Yang paling penting pertama itu pendidikan dari kecil, kayak pendidikan pelajaran PKN itu walaupun terdengar remeh, sebenarnya itu menanamkan benih-benih rasa nasionalisme di dalam pemikiran pelajar-pelajar di Indonesia. Kemudian perlunya edukasi lagi sih, karena edukasi nggak cuma dibutuhkan oleh anak-anak di usia dini, tapi orang-orang yang lagi mencari jati diri, kayak kita lagi mahasiswa gini kan, kita sedang mencari jati diri kita tuh sebenarnya siapa sih? Nah, kalau misalkan kita udah ditanamin sejak kita sekarang lagi mencari jati diri, kita tuh ke depannya jadi punya prinsip, oh kita itu orang Indonesia dan kita tuh punya identitas nasional yang nggak boleh dihilangkan gitu aja. Selain edukasi secara formal, edukasi secara informal juga dibutuhkan. Terima kasih untuk Aubrey atas waktunya. Demikian wawancara yang sudah kami lakukan bersama dua narasumber. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah identitas nasional Indonesia memang sudah mulai melemah. Hal ini dikarenakan oleh globalisasi, banyak pengaruh dari negara lain. Tetapi
pengaruh dari negara lain tersebut tidak selamanya buruk. Mereka masih memberikan pengaruh positif terhadap Indonesia. Jadi yang dapat kita lakukan adalah jangan sampai kita melupakan identitas nasional negara kita sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.